Baik, apakah dirinya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dan Ibu memberi kesempatan untuk salah satu dari adik-adik untuk mengikuti ke dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita mengawali diri kita mulai dengan yang kita pada hari ini, untuk itu mari kita menjawab berdoa kepada Tuhan. Seperti dengan saya yang kedua ini merupakan kita bersama kita berdoa. Sebelum kita Baik, terima kasih untuk adik yang telah mengikuti ke dalam doa. Sebelumnya ingin ditanya apakah adik-adik sudah mengenal Ibu atau adik-adik sudah saling mengenal? Belum. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama Ibu sudah selalu biasa dipanggil Ibu. Mari perkenalkan nama saya Monica, biasa dipanggil. Baik, perkenalkan nama saya Monica, biasa dipanggil. Perkenalkan nama lengkap saya Mukasiyana, biasa dipanggil Tiana. Perkenalkan nama saya Selada, biasa dipanggil. Baik, perkenalkan nama saya Antonia, aku saya biasa dipanggil. Baik, perkenalkan nama saya Baik, sebelumnya Ibu ingin tanya apakah adik-adik sudah pernah melakukan bimbingan kelompok atau sudah tahu bimbingan kelompok seperti apa? Sudah, Ibu. Ada yang sudah dan ada yang belum. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok dan bimbingan kelompok dan apa bimbingan kelompok. Baik, jadi bimbingan kelompok itu adalah sebagai suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses, dan kegiatan kelompok. Adapun tujuan bimbingan kelompok adalah untuk melatih adik-adik bersikap terbuka, mampu berbicara di depan orang banyak, melatih adik-adik agar dapat mengambil sikap bertanggung jawab, mengambil keputusan, dan mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku baru yang lebih efektif sebagai fungsi pencegahan agar siswa tidak mengalami permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan bimbingan kelompok. Baik, dari sini apakah adik sudah paham? Baik, Ibu akan menjelaskan asas bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kesukarelaan, kedua asas kekinian, terus yang ketiga asas kenormatifan. Apakah adik sudah paham? Sudah. Baik, kita akan masuk dalam topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini mengenai tenaga kerja. Dan Ibu ingin tanya, tenaga kerja itu seperti apa menurut adik-adik? Belum tahu. Tidak tahu, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut lebih memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Dari sini apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 18 tahun dan ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan yang bekerja sudah termasuk tenaga kerja.
tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, pengembangan potensi dirinya, dan memilih penempatan lokasi kerja. Dan sini ada terpaham tentang tenaga kerja. Sudah Ibu. Baik, kita akan masuk dalam topik materi selanjutnya mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja menurut sifat. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan ototnya untuk bekerja. Contohnya kuli, buruh, dan tukang bangunan. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otaknya untuk bekerja. Biasanya mereka merupakan pekerja di bidang formal, contohnya guru, dokter, dan direktur. Yang ketiga itu tenaga kerja menurut jenis pekerjaan. Berikutnya adalah tenaga kerja menurut jenis pekerjaan. Jika dititik menurut jenis pekerjaannya, tenaga kerja dibagi menjadi 3 jenis, yakni tenaga kerja di lapangan, tenaga kerja pabrik, dan tenaga kerja kantor. Yang pertama itu tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya langsung ke lapangan, contohnya pekerjaan menyeluruh lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik. Tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang bekerja di pabrik. Biasanya mereka bekerja di bagian produksi. Contohnya adalah pekerjaan pabrik garment. Yang ketiga, tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor adalah mereka yang bekerja di sebuah kantor, perusahaan, dan juga instansi. Contohnya adalah akuntan, staf, dan ARD. Yang keempat itu tenaga kerja menurut produk. Jika dilihat menurut produknya, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga tidak langsung. Yang pertama, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produk dan barang. Biasanya terdapat pada perusahaan besar, contohnya pekerja di bagian produk. Yang kedua itu tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya tenaga kerja menurut kemampuan. Menurut adik-adik, tenaga kerja menurut kemampuan itu seperti apa? Baik Ibu. Tenaga kerja menurut kemampuan itu di mana mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka Ibu. Sesuai dengan kemampuan mereka, dan misalnya mereka memiliki pekerjaan tersebut, apakah mereka mampu tidak dalam bekerja, atau mereka tidak mampu tapi mereka memiliki pekerjaan tersebut dan nanti di suatu hari akan mengusahakan mereka untuk bekerja. Begitu Ibu dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada Ibu. Baik, Ibu akan memperjelas. Dilihat dari kemampuannya, tenaga kerja dibagi menjadi 3, yakni tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga tidak terdidik dan terlatih. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi untuk menunjang pekerjaannya. Contohnya dokter, guru, pilot, dan insinyur. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tenaga kerja terlatih ini tidak selalu memiliki pendidikan yang tinggi.
yang tinggi saja, namun mereka memiliki skill atau keahlian dalam sebuah pekerjaan. Biasanya kemampuan dari tenaga kerja terlatih ini selain didapatkan dari pendidik, juga didapatkan dari latihan secara berulang dalam waktu cukup lama. Contohnya itu seperti tenaga kerja terlatih ini adalah seorang desainer, mekanik, dan apoteker. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan secara khusus. Contohnya kuli bangunan, buruh, dan asisten rumah tangga. Baik, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan saran dari materi kita pada hari ini? Baik, materi kita pada hari ini menjelaskan produk jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja menurut sifat. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Yang ketiga, tenaga kerja menurut jenis pekerjaan. Yang keempat, tenaga kerja menurut produk. Yang kelima, tenaga kerja menurut kemampuan. Terima kasih untuk Andi Sajasun telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, nanti Ibu akan mengirimkan LKPD dan hasil evaluasi dari materi kita pada hari ini jika melalui grup WA. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa ditanyakan dalam grup WA. Baik, ingin tanya kepada adik-adik semua, Ibu akan melakukan dengan kelompok wajib. Namun ingin tanya, adik-adik punya waktu luangnya kapan? Ya, selamat datang Ibu. Baik, dari sama-sama baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, meminta salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelompok pada hari ini, saya mengucapkan Terima kasih adik-adik telah meluangkan waktu untuk kita pada hari ini. Ibu mempersilakan untuk adik-adik ke ruangan masing-masing. Terima kasih.